Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Nah, kembali lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Boleh salah satu memimpin doa? Nah, setelah kita berdoa, Ibu presensi dulu ya, siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Amir Hamzah, Nur Aini, Dwi Nur Safitri, Eva Rahayu, Zafran Reza. Nah, hadir semua ya. Nah, pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang novel. Ada yang masih ingat novel bagian apa yang kita bahas di minggu kemarin? Oh, silakan Andi. Nah, betul sekali. Kita minggu kemarin sudah membahas tentang sudut pandang pengarang terhadap novel. Nah, di minggu kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari di minggu kemarin. Nah, minggu sebelumnya, Ibu sudah memberi tugas untuk membaca dulu materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, anak-anak pasti tahu materi pelajaran hari ini itu apa. Ibu juga sudah memberikan tugas untuk membawa alat-alat tulis seperti pensil warna, spidol, gunting, dan lain sebagainya untuk dibawa ke sekolah dan untuk digunakan di mata pelajaran hari ini kan? Nah, kalau begitu, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Kita hari ini akan belajar mengenai isi dan kebahasaan novel. Nah, pada pembelajaran isi dan kebahasaan novel, Ibu akan mengajak kalian untuk belajar sesuatu yang berbeda. Jadi kita akan belajar TSTS. Apa itu TSTS? Bukan TTS, itu beda lagi. TSTS maksudnya to stay, to stray. Jadi satu menetap dan dua menetap dan dua lainnya pergi. Nah, di model pembelajaran ini, Ibu akan mendorong kalian untuk belajar secara berkelompok. Nanti Ibu akan bagi menjadi beberapa kelompok kecil. Nah, setelah itu kalian akan membuat mind map sederhana mengenai materi hari ini. Untuk itu sekarang kita bagi kelompoknya dulu ya. Satu kelompok isinya 4 orang, bebas. Sekarang grup berkelompok sekalian agar lebih mudah nanti untuk mengorganisasikannya. Nah, silahkan perwakilan kelompok maju ke depan sini untuk mengambil beberapa hal. Nah, setiap kelompok sudah membawa undian dan kertas ya, kertas asturo putih. Nah, kertas asturo putih itu nanti digunakan untuk membuat mind map. Sedangkan materi yang akan kalian buat mind map terdapat di undian yang kalian dapatkan. Nah, undiannya berbeda-beda tentu saja, tidak sama. Soalnya nanti kalian kalau sama aja mengulang pelajaran yang sama. Kita akan belajar tentang to stay dan to stray. Nanti kita akan saling berbagi. Tidak semuanya mempelajari materi pelajaran yang sama. Kita akan belajar hal-hal yang berbeda, nanti kita bagikan ke teman-temannya. Nah, untuk itu masing-masing kelompok yang mendapatkan undian silahkan berdiskusi dulu dan nanti Ibu berikan waktu 15 menit untuk membuat mind map sederhana. Mind mapnya tidak usah terlalu ribet. Nanti kalian cukup mind map sederhana. Tidak usah semua hal dituliskan di mind map, hanya inti-intinya saja. Nanti orang-orang yang bertugas untuk tinggal di kelompok tersebutlah yang akan menguasai materi. Teman-teman yang tidak tinggal juga harus tetap menguasai materi. Nah, sekarang silahkan setiap kelompok untuk berdiskusi dan membuat mind map-nya.
mind map yang kalian buat sudah selesai semua kan? Nah, sekarang waktunya untuk to stay and to stray. Jadi nanti dari 4 orang dalam satu kelompok itu 2 orang harus tinggal dan sebagai penjelas di setiap kelompok, dan 2 lainnya berkeliling. Nanti yang berkeliling itu akan mendengarkan penjelasan dari kelompok lain dan membuat resume. Nanti ini resumenya bersifat wajib untuk semua anggota ya. Jadi 4 orang setiap anggota harus membuat satu resume, setiap anak satu. Nah, nanti setelah putaran pertama selesai, yang tadi tinggal berganti menjadi yang keliling menjadi yang tinggal. Nanti fungsinya selalu bergantian. Nah, setelah itu setelah membuat resume, nanti resume dikumpulkan setelah pembelajaran ini selesai ya. Sekarang silahkan untuk mulai berkeliling. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari di diskusi kalian tadi, hari ini kita membahas tentang isi dan kebahasaan novel. Jadi, isi novel itu terbagi menjadi 2. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Intrinsik itu unsur yang ada di dalam novel, sedangkan ekstrinsik adalah unsur yang mempengaruhi novel dari luar. Nah, sedang unsur-unsur intrinsik sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Ada tema, setting, sudut pandang, terus alur, penokohan, dan gaya bahasa. Sedangkan unsur ekstrinsiknya meliputi latar belakang si penulis, sejarahnya, biografinya, dan lain-lain yang mempengaruhi novel itu sendiri. Selanjutnya, adapun novel itu terbagi menjadi beberapa jenis novel. Yang paling lazim atau paling umum adalah novel serius. Nah, di novel serius ini novelnya memuat tentang suatu romansa, tapi dari sisi yang lebih hidup di manusia. Jadi konfliknya dijelaskan secara terperinci. Biasanya karya ini ditulis secara lebih mendalam. Sedangkan itu sastra ini tidak konvensional. Jadi tidak penuh drama dan inovasi yang baru. Setelah itu ada sastra hiburan. Sastra hiburan tentu saja tujuannya untuk menghibur. Jadi, adapun isinya tidak terlalu serius. Terus, sesuatu yang diungkapkan dalam novel hiburan tersebut dimaksudkan untuk menghibur. Jadi, gaya bahasanya lebih santai. Hal-hal yang diungkapkan lebih fantasi, lebih fiksi dibandingkan novel serius. Sedangkan itu nilai-nilai dalam novel, ada novel sastra sendiri, ada beberapa nilai seperti nilai sosial, etnik, terus koleksi, kultural, dan kepercayaan. Setelah itu ada struktur novel. Struktur novel sendiri, setiap novel selalu beragam, namun umumnya ada seperti abstrak atau pendahuluan, kemudian komplikasi, resolusi, kadang juga ada novel yang memiliki orientasi, bahkan evaluasi dan koda. Setelah itu, kaidah-kaidah kebahasaan yang ada dalam
novel. Uh, Kaidah-kaidah kebahasaan ini seperti hiperbola, majas-majas, uh, ada majas personifikasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk evaluasi novel sendiri, biasanya kita mengungkapkan suatu kelebihan dan kekurangan dari suatu novel. Nah, begitu ada yang masih bingung dengan materi yang kita pelajari hari ini. Nah, karena semuanya sudah membuat resume tadi, silahkan resumenya dikumpulkan terlebih dahulu. Nah, untuk pertemuan kali ini, materi yang Ibu sampaikan hanya sekian. Materi yang akan kita pelajari di minggu depan adalah opini. Jadi sebelum itu kalian Ibu harapkan untuk membaca terlebih dahulu dan memahami materi yang akan kita pelajari di minggu depan, sehingga pelajaran akan lebih cepat. Nah, setelah itu karena semuanya sudah mengumpulkan resume, kita akhiri pembelajaran hari ini. Untuk salah satu dari siswa bisa memimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Ya, silakan. Terima kasih, Ibu tutup dulu. Sekian yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.